Saat pertama kali mendengar kata Gran Turismo, saya langsung teringat zaman dulu masih bocil ya, main game ini di PS1. Sebagai gambaran saja buat kamu yang masih asing dengan game ini, berbeda dengan game balap lainnya yang hanya langsung tancap gas dan saat nabrak bisa di reset ya karena game. Jauh banget dengan Gran Turismo. Ini benar-benar pelopor game simulasi terbaik di dunia. Di game awalnya saja, Gran Turismo 2, saya masih ingat ini, di Gran Turismo 2 Dis 2, kamu nggak akan bisa balapan jika belum punya driving license. Dari SIM A hingga A internasional. Untuk sebagian gamer, ya termasuk saya, ini menyenangkan ya. Bahkan dulu masih inget banget balapan game ini, satu event hingga 4 jam lebih non-stop. Ada juga yang 250 putaran di endurance, mantap kan? Nah, film ini diangkat dari kisah nyata tentang anak jago game simulator, ya mungkin saya juga kali ya, yang bisa bersaing dengan pembalap profesional. Kami sarankan untuk melihat film ini secara langsung di bioskop-bioskop terdekat agar merasakan energi raungan mesin yang dahsyat. Tapi ya kalau kamu nggak sempat atau sekarang lagi bokek, boleh deh kita berbagi cerita tentang alur film Gran Turismo ini yang dirilis secara global pada 23 Agustus 2023. Kalau kamu mau nonton di bioskop, kamu mesti punya tiket dan berbayar. Nah, sebelum menyaksikan review ini, sebagai pengganti tiketnya, kamu mesti subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update review film dari channel ini dan kami lebih semangat membuat konten film lainnya. Sudah siap? Nonton Gran Turismo yuk! Azunori Yamauchi, seorang jenius dan pemerhati balap, ingin sekali menghadirkan olahraga yang terkesan mahal ini kepada semua orang. Selama hampir 10 tahun, dia menciptakan simulasi balap yang sangat akurat, dan dia beri nama Gran Turismo. Cerita nyata yang penuh dengan inspirasi pun dimulai dari sini. Kita masuk ke kamar Jen, seorang pemuda penggila game balap, dan pagi ini sangat antusias karena mendapatkan setir simulasinya baru datang. Dia ini sangat menyukai balap sejak umur 5 tahun. Kehidupannya sekarang setiap hari cuma di dalam kamar dan game PS Gran Turismo. Ayahnya datang mengajak Jen bermain bola di luar. Tapi ya dia tentu saja menolak karena dia tuh nggak suka dengan olahraga sepak bola itu. Layaknya seorang pembalap profesional, Jen menyalakan mesin, menyeting beberapa bagian mobil, dan gas pun ditancap. Seketika dia masuk ke dalam dunianya sendiri, 100% full konsentrasi, dan yang dipikirannya setelah dia menginjak gas adalah bagaimana caranya dia menang di kompetisi itu. Denny baru sampai di bandara. Dia tampak begitu tergesa-gesa seolah sedang dikejar waktu. Benar saja, dia dikejar target untuk presentasi tentang gagasannya di markas Nissan yang dihadiri para petinggi perusahaan tersebut. Dani begitu bersemangat menjelaskan gagasannya tentang kompetisi simulasi Gran Turismo yang nantinya benar-benar akan diikutkan balap profesional, bukan lagi simulasi biasa. Sesaat ketika Dani mau beranjak, dia dipanggil oleh pihak Nissan. Alangkah terkejutnya dia, ternyata Nissan menyetujui gagasannya itu dengan satu syarat, semua harus masuk akademi balap profesional agar mengurangi potensi kecelakaan. Dan Dani menyetujuinya. Malam itu juga dia menghubungi semua kenalannya agar menjadi ketua tim GT Academy. Semua menolak karena ya mereka tahu ini sangat beresiko. Tinggal satu nama dan tidak ada pilihan lain, Jack Shelter. Keesokan harinya Dani menemui Jack di Kappa. Karena untuk saat ini Jack ya mantan seorang pembalap profesional ini jadi teknisi di Kappa. Denny kemudian menjelaskan gagasannya kepada Jack. Tentu saja Jack langsung terkekeh karena menurutnya itu hal yang mustahil, sangat beresiko dan tidak pantas untuknya yang memang sudah menyatakan berhenti total di dunia balapan. Denny mencoba membujuknya, memberinya pengertian bahwa jika berhasil banyak anak yang impiannya bisa terwujud. Tapi tetap saja Jack menolak. Di ruang makan, Jen dan keluarganya nampak sedang asik bercengkrama, khususnya ayah dan adiknya Jen yang bangga atas capaiannya karena besok akan ada turnamen sepak bola. Ayahnya menasehati Jen agar hidup lebih realistis, tidak hanya cuma ngegame di dalam kamar saja. Dengan perkataannya, Jen tersinggung dan segera saja berlalu dari ruangan makan tersebut. Malam itu juga di ruangan makan tempat lain,
Tampak Kappa dan timnya sedang menikmati makan malam bersama. Kappa, seorang pembalap profesional yang angkuh, tidak terima dengan usul yang diberikan Jack tentang bagaimana dia mengemudi hari ini. Karena menurutnya, Jack hanyalah seorang montir, tidak tahu apa-apa tentang balap. Atas kejadian itu, Jack tersinggung dan segera menerima tawaran Danny untuk bergabung dalam GT Academy. Saat Jack sedang berada di pusat perbelanjaan, dia tiba-tiba dipanggil oleh temannya tentang notifikasi dari Gran Turismo bahwa Jen terpilih masuk ke dalam GT Academy. Ini lantaran karena dia berhasil memperoleh waktu tercepat dalam balapan terakhir di game simulasi tersebut. Sejak saat itu dia lebih giat berlatih balap di konsol. Bahkan ajakan dari Steve untuk main di luar tidak dihiraukan lagi. Adiknya datang mengajak Jen untuk ikut berpesta di kelompoknya. Awalnya dia menolak, tapi setelah tahu bahwa gadis yang disukainya juga ikut datang, dia kemudian langsung memutuskan ikut. Mereka berdua keluar menggunakan mobil milik Steve. Dalam pesta itu, Jen bertemu dengan Audrey. Jen ini sangat suka dengan gadis ini ya, tapi ya karena satu dan lain hal, Audrey harus pergi. Audrey tahu betul bahwa Jen sangat suka dengan simulasi mobil, dan yang lebih menyenangkan lagi, hal itu tidak jadi masalah buatnya. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada polisi yang mengintai mereka dari belakang. Jen dan adiknya panik. Jen berpikir tidak mau kehilangan kesempatan di pertandingan yang sangat menentukan esok hari. Adiknya pun juga tidak mau kehilangan beasiswanya karena berurusan dengan polisi. Disinilah keahlian Jen ditunjukkan untuk pertama kalinya, menyusuri lorong gelap kota untuk keluar dari kejaran polisi dan akibatnya spion mobilnya rusak, tapi mereka berhasil keluar dari kejaran itu. Hal ini membuat Steve marah. Sebagai hukumannya, pagi itu Jen diajak bekerja bersama dengan Steve. Di tengah pekerjaan itu, Steve terus saja menasehati Jen agar realistis dan tidak hanya main game simulasi saja. Tentu saja dong Jen tersinggung dan langsung berlalu untuk ikut mengejar impiannya mengikuti pertandingan yang akan segera dimulai. Jen datang dengan sangat tergesa-gesa. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Semua mendukung Jen. Meskipun awalnya Jen tertinggal, berkat keahliannya berhasil menyusul ketertinggalannya itu. Dan momen yang paling ditunggu terjadi juga. Ya, akhirnya Jen berhasil lolos dan berhak mengikuti GT Academy. Semua teman-temannya bersorak gembira atas keberhasilan Jen. Steve dan istrinya justru tampak tidak mendukung dan mempercayai Jen. Sekali lagi, ini sangat beresiko. Tapi tetap saja, apapun yang terjadi, Jen akan terus melangkah demi impiannya menjadi pembalap profesional. Pagi ini, untuk pertama kalinya, 10 pemuda terbaik dalam simulasi balap bertemu. Di hadapan mereka tengah berdiri Jack Shelter, sosok yang akan memimpin jalannya GT Academy itu. Dia kemudian mencoba memotivasi dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini tidaklah mudah. Sangat berbeda dengan game simulasi. Harus patuh dengan apa yang diinstruksikan agar berhasil. Selama 2 pekan ke depan, akademi ini berlangsung dan hanya akan menyisakan 1 pemenang terbaik. Jen dan teman-temannya sangat antusias saat kali pertama memasuki mobil balap dan mencicipi panasnya lintasan balap sesungguhnya. Tidak hanya itu, mereka juga diajari berhadapan dengan media. Karena program ini memang sekarang sedang jadi sorotan publik, jadi harus benar-benar perfect di mata mereka. Di bawah bimbingan Jack, siang malam mereka berlatih. Tidak hanya dalam mesin simulasi, tapi mereka juga digembleng secara fisik. Jen memang dari dulu tipe anak pendiam. Dia itu merasa canggung ketika berhadapan dengan media. Jen didampingi langsung Jack. Entah karena grogi atau hal lainnya, Jen melakukan kesalahan teknis yang menyebabkan mobil mereka terpental ke pinggir jalan. Hal ini membuat Jack sangat marah. Malam harinya, Jen ini diledek atas insiden tadi. Tentu saja, Jen berontak. Di ruang briefing pun, Jen terus saja disindir oleh Jack bahwa remnya sedikit mengalami gangguan. Jack penasaran. Setelah dia melakukan investigasi, ya memang benar yang dikatakan Jen. Di gym, Jack menghampiri Jen. Dia itu penasaran banget kenapa dia tahu soal gangguan yang ada di rem tersebut.
Dengan sangat enteng, Jen menjawab dia sangat tahu detail dari mobil itu karena ribuan jam dia lalui dalam game simulasi tersebut. Malamnya, Jen diledek rekan-rekan temannya karena ketahuan mendengarkan musik Kenny G saat mau tidur. Ya, musik itulah yang hanya bisa membuat Jen tenang. Keesokan harinya, mereka bersiap di dalam lintasan. Pagi ini adalah pagi yang sangat menentukan karena penentuan siapa yang akan mewakili GT Academy dalam balap profesional. Masing-masing dari mereka mengerahkan usaha dan kebolehannya dalam balapan tersebut. Kalau menurutku sih ini bagian terbaik dalam film ini ya, sangat menegangkan. Satu persatu mereka saling salip menyalip. Tibalah kemudian di akhir putaran. Mobil Jen melaju dengan kencang dan hanya selisih beberapa detik saja dengan mobil rekannya itu. Sempat terjadi perdebatan siapa yang menang, tapi akhirnya Jen keluar menjadi pemenangnya. Malam harinya, Jen, Jack, dan Danny terbang menggunakan jet pribadi ke Vienna. Misi mereka kali ini cukup sulit sebenarnya. Untuk mendapatkan lisensi sebagai seorang pembalap, Jen harus mengikuti ajang internasional dan minimal bisa juara 4. Mereka sampai di Vienna. Jen rehat sebentar sambil memandangi foto Audrey sebagai pengobat kangen. Pagi harinya, Jen siap beraksi demi mengejar lisensi balap pertamanya. Seperti sudah menjadi keharusan bagi Jen, dia selalu menenangkan diri dengan alunan musik merdu dari Kenny G. Musik yang dengannya, dia bisa melupakan sejenak tekanan dan cemoohan dari banyak orang karena anggapan amatir dan tidak bisa nyetir. Jen bersiap memasuki arena mobil. Dengan didukung oleh tim mekanik yang profesional, aksinya kali ini tampak begitu meyakinkan. Semua persiapan ofisial sudah selesai. Kini tiba saatnya kompetisi berlangsung. Untuk Jen, ini adalah momen yang sangat mendebarkan. Ini bisa terlihat dari kegugupan Jen. Jack mencoba memberikan instruksi dan Jen pun mengikuti instruksi tersebut. Gabungan antara pengalaman dan skill yang dimiliki Jen, secara bertahap dia bisa melewati lawan-lawannya dengan sangat mudah. Kini dia berada di posisi 4. Kappa tidak tinggal diam. Dia kemudian menyeruduk mobil Jen dari belakang dan seketika Jen terpelanting kehilangan keseimbangan. Langsung saja posisinya merosot hingga ke urutan 27. Jack mencoba memotivasi Jen karena ini musim pertamanya. Menurut Jack, sudah bisa finish pun juga sudah sangat bagus. Tinggal diperbaiki lagi di sesi berikutnya. Jen terdiam dan memahami kata-kata Jack. Dengan tekad, disiplin yang tinggi serta mentor yang handal, prestasi Jen berangsur naik dari 27, 23, 8, tapi terkadang juga tidak berhasil menyelesaikan balapan. Jen ini masih belum bisa menata hati dan pikiran saat berada di tengah balapan, atau dalam bahasa sekarang ya masih sangat labil gitu. Tidak hanya itu, Jen juga ditekan dari rival-rivalnya yang sampai saat ini masih memandang sebelah mata dan underestimate dengan kemampuannya itu. Karena mereka menganggap Jen itu cuma seorang remaja yang hanya bisa balap dari mesin simulator saja. Jen mencoba mengambilkan semua cibiran itu. Dia berusaha tetap fokus di balapan. Benar saja, dia berhasil sampai ke peringkat 4. Tapi sayang, di arena balap terjadi insiden kecelakaan yang maha dahsyat. Untuk sesaat, dia blank akan keadaan di sekitarnya. No respon. Setelah pikirannya tenang, dia melaju dengan lebih cepat. Di lap terakhir, Jen head to head dengan Kappa. Dan berkat keahliannya, Jen akhirnya berhasil mendapatkan peringkat keempat serta mendapatkan lisensi balap pertamanya. Malam harinya, Jen dan Jack menikmati momen rileks bersama di sebuah hotel. Mereka tampak begitu puas dengan capaian Jen di arena balap tadi pagi. Di adegan ini, hubungan mereka sudah terlihat begitu dekat, layaknya seorang sahabat. Jen kemudian menghubungi Audrey untuk memberitahu kabar gembira tersebut. Tibalah mereka di kantor besar Nissan Group, Tokyo, untuk penandatanganan kontrak. Jen juga bertemu dengan pencipta Gran Turismo Yamauchi yang tampak bangga dengan capaian Jen. Hadir pula Audrey dan sengaja didatangkan Jack demi memberi support kepada Jen. Jen dan Audrey sempat menikmati keindahan Tokyo di malam hari sebelum esok harinya Jen dipacu lagi dengan balapan yang lainnya.
Jen siap beraksi di laga ini. Dia memberikan kado untuk Jack sebagai bentuk terima kasih karena telah membimbingnya. Berbeda dengan laga-laga sebelumnya, Jen penuh dengan percaya diri. Ini mengakibatkan performanya jauh lebih baik dari balapan sebelumnya. Dengan cepat, dia melesat dan sampai di posisi 4. Saat mobilnya semakin cepat, tiba-tiba saja di tanjakan kecil arena itu mobilnya melayang tinggi. Dia mengalami kecelakaan berat hingga mobilnya hancur dan mengenai penonton. Dia terbaring di rumah sakit, ditemani Jack dan Danny. Jen sangat terpukul dengan kejadian ini karena ada salah satu penonton yang meninggal dunia. Jack mencoba menenangkan, sementara Danny malah mengkhawatirkan anggapan media tentang kejadian ini. Jen mengabari Audrey tapi belum siap dengan orang tuanya. Dia merasa malu dan takut dengan keluarga, terutama ayahnya. Setelah beberapa hari, Jack mencoba memberinya motivasi. Dia membawanya ke lintasan tepat di mana kejadian mengerikan itu terjadi. Jack hanya menceritakan bahwa dirinya berhenti di dunia balap juga karena adanya kecelakaan. Perbedaannya, dia itu langsung berhenti. Sedangkan sekarang, Jack sangat berharap Jen tidak menjadi pecundang seperti dirinya. Dia kemudian memberikan kesempatan kepada Jen untuk menyelesaikan putarannya di lintasan itu. Malam itu, Danny membawa kabar bahwa asosiasi tidak mencabut lisensinya dengan satu syarat. Dia harus memenangkan perlombaan di Le Mans. Non-stop balapan 24 jam dan kerjasama tim. Sebentar, biar teman-teman tahu, balapan di Le Mans itu berbeda dengan balapan lainnya yang hanya melahap 50-70 putaran. Balapan mobil di Le Mans ini 24 jam, dihelat selama 24 jam. Bisa dibayangkan ya? Tidak hanya menguji ketahanan mobil saja, tetapi ketahanan fisik hingga mental pembalap juga diuji dalam balapan ini. Balapan 24 jam yang dilakukan bukan semata-mata hanya menarik minat penonton saja, tetapi balapan ini juga menguji ketahanan mobil, khususnya para industri otomotif. Balapan ini akan membuktikan adanya daya tahan, kehandalan, kualitas, dan kinerja mesin dari masing-masing pabrikan. Jadi kamu sudah ada gambaran ya betapa dahsyatnya balapan ini? Yap, kita lanjut ke alur film Gran Turismo yuk. Ini dia Le Mans 24 jam. Jen siap membuktikan kepada dunia bahwa dirinya dan tim GT Academy pantas sebagai pembalap. Berbeda dengan event-event sebelumnya, kali ini ayahnya yang bernama Steve juga ikut datang untuk memberi dukungan dan meminta maaf karena selama ini tidak mendukung apa yang Jen kerjakan. Tentara Prancis datang dengan sangat epik, turun dari helikopter dan membawa bendera Prancis sebagai simbol akan dilaksanakan event tersebut. Semua kru dan pembalap serta ofisial nampak serius mempersiapkan balapan ini. Dan inilah Le Mans. Dengan segala mitos dan tantangannya, Jen melaju mengalahkan rival-rivalnya didampingi Jack sebagai kepala tim mekaniknya. Setelah beberapa putaran, salah satu rivalnya mengalami kecelakaan dahsyat. Beruntung, Jen dapat menghindar, tapi tidak dengan mentalnya. Freeze, mematung, dan blank. Inilah kondisi Jen saat ini. Mentalnya benar-benar terkena goncangan yang dahsyat. Ini mengakibatkan posisinya menurun dengan sangat drastis. Jack pun tidak dapat berkomunikasi dengannya karena dia tidak merespon. Jack tidak kehilangan akal. Karena omongannya tidak digubris, dia memainkan musik Kenny G agar Jen merespon. Berbeda dengan sebelumnya yang saat mendengarkan Kenny G dia tenang, justru kali ini dia marah. Ini seperti diejek Jack ya, tapi Jack justru senang memanfaatkan kemarahannya untuk diluapkan di mode balapan kali ini. Jen akhirnya kembali lagi ke dunia nyata setelah blank. Kini dia nampak lebih antusias dan fokus karena Jack membebaskan Jen untuk berimprovisasi, menyuruhnya agar menganggap ini seperti mainan di konsol simulasi. Dengan cepat, Jen lebih nyaman dan menguasai sirkuit tersebut. Perlombaan ini dimulai dari jam 3 sore dan berakhir 24 jam persis. Jadi ya berakhirnya jam 3 sore juga. Hingga tengah malam dan hujan pun event ini tetap harus dijalankan. Pergantian posisi driver dilakukan setidaknya 6-8 jam sekali. Tiap tim biasanya terdiri dari 3-4 orang dan mereka cuma punya beberapa waktu saja untuk beristirahat.
Luar biasa banget ini eventnya. Dan sampailah mereka ke jam 19. Sempat terjadi insiden di pit stop yang menyebabkan posisi tim Jen turun drastis. Mereka kekurangan waktu untuk mengejarnya. Jen menjadi driver terakhir karena rekan satu timnya mengalami kram yang mengharuskan berhenti lebih awal dari jadwal. Jen kini fokus ke podium. Kali ini harus berhasil apapun resikonya. Satu persatu lawan dilaluinya. Tibalah di detik-detik terakhir, dia berpacu dengan rivalnya dengan sangat sengit. Penonton dan kru dimanjakan dengan pertunjukan kebolehan Jen di sirkuit tersebut. Dengan pengalamannya menghabiskan ribuan jam di mesin simulator dan arahan dari Jack, akhirnya Jen bisa membawa timnya bertengger di posisi 4. Semua bersorak ceria dan histeris atas keberhasilannya itu. Denny berani menghampiri Jack yang saat itu justru terduduk saking senangnya atas prestasi anak didiknya itu. Yap, sampai di sini inilah event paling membuat mewek ya, terharu campur bangga. Semua anggota keluarganya juga ikut menyaksikan saat Jen dan tim berada di podium dan kemudian menyemprotkan champagne sebagai selebrasi. Film Gran Turismo pun berakhir.